Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat berjumpa kembali di LPPL Suara Kampar 103,8 FM. Baik, melalui frekuensi kami di FM 103,8 dan juga pemirsa atau pendengar kami yang melihat langsung di Facebook LPPL Suara Kampar Kampar Radio dan Suara Kampar FM yang kami siarkan langsung melalui Facebook live streaming LPPL Suara Kampar. Anda masih bersama kami, saudara. Demikian tadi lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan. Begitu juga dengan program motivasi pagi dan informasi pagi yang dibawakan atau dipandu oleh rekan Ari Amrizal. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dari pagi hingga saat ini, menemani suasana santai, suasana kerja, aktivitas Anda bisa bermanfaat apa yang disampaikan oleh rekan penyiar-penyiar kita dari pagi hingga suasana malam, baik hiburan maupun informasi program pemerintah Kabupaten Kampar sendiri dan juga kegiatan-kegiatan ataupun berita-berita dari luar negeri, bahkan berita olahraga yang kami sampaikan melalui news yang kami siapkan setiap harinya di 103,8 FM LPPL Suara Kampar. Namun demikian, saudara, kami selalu ingatkan, tetaplah bergunakan ataupun kita terapkan protokol kesehatan. Walaupun saat ini pemerintah sudah mewanti-wanti bahwa kita saat ini sudah tidak terlalu berat untuk COVID-19. Namun demikian, bagaimana yang dipesan oleh Bapak Gubernur Provinsi Riau bahwa kita jangan lalai dan jangan lengah, tetap terapkan protokol kesehatan. Karena di Provinsi Riau sendiri masih ada sekitar 30 lebih penderita COVID-19 yang saat ini terjangkiti. Dan untuk Kabupaten Kampar, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang terjangkiti COVID-19. Namun kita jangan lengah dan jangan lalai. Mari kita ikuti dan kita terapkan terus protokol kesehatan, terutama mempergunakan masker pada saat Anda berkumpul ataupun di suatu kegiatan keramaian. Saudara pendengar, kembali untuk edisi Kamis 9 Desember 2021. Hari ini kami telah kedatangan para narasumber dari KPP Pajak Pratama Bangkinang yang berkantor di Pekanbaru, tepatnya Jalan Jurnadin. Bersama kami sekali lagi setiap 2 kali dalam 1 bulan terus menghadirkan narasumber dari KPP Pajak Pratama kerjasama dengan LPPL Suara Kampar di bawah naungan Diskominfo Kabupaten Kampar milik pemerintah Kabupaten Kampar. Dan untuk hari ini kita akan mengambil tema tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, karena ini sebagaimana yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Untuk itu KPP Pratama Bangkinang akan mensosialisasi kegunaan dan juga fungsi serta bagaimana pelaksanaan ataupun kita mempergunakan
undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini. Kami sudah kedatangan tamu narasumber pada hari ini dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Yang pertama kami perkenalkan di hadapan para pendengar, juga pemirsa FB kami live streaming, yaitu Pak Marlis selaku fungsional asisten penyuluh pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Kita sapa dulu Pak Marlis. Selamat siang Pak Marlis. Maaf Ibu Marlis, maaf sekali lagi Ibu Marlis. Ya salah ya, namanya mirip bapak-bapak. Betul Pak, betul. Astagfirullahaladzim, saya lupa. Ibu Marlis, ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya ngadepnya tadi ke Pak Manuel gitu. Terbayang Pak Marlis jadi. Ibu Marlis selaku fungsional asisten penyuluh pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Ya nggak apa-apa, kita santai aja. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat selalu ya Bu ya. Ya. Dan tetap terapkan protokol kesehatannya dengan menggunakan masker. Baik, yang selanjutnya, nah ini dia baru yang salah sebut tadi Ibu Marlis, yang sekarang saya sapa dulu Manuel Haganta Sebayang selaku tim penyuluh pajak. Selamat siang Pak Manuel. Selamat siang Pak. Selamat siang. Habis Pak Manuel berhadapan sama saya tadi ya. Jadi saya kira Pak Marlisnya bapak-bapak. Oke, mohon maaf sekali lagi ya Bu ya. Baik, kita lanjut. Kemudian narasumber berikutnya Khairunisa Al-Bidaiyah selaku tim penyuluh pajak. Ini seperti namaku seorang guru agama. Panggilnya Mbak Nisa ya. Iya benar Pak. Masih muda. Inilah selamat siang. Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih sudah hadir bersama kami ketiga narasumber dari KPP Pajak Pratama, ya Bu ya. Iya Pak. Jangan salah lagi, saya memandang Ibu. Soalnya kalau saya pandang Manuel nanti tersebut juga Pak Marlis jadi. Nama orang Kampar banyak. Oh ya Bu ya. Oke, sepertinya suara Ibu bisa kita dengarkan. Nggak apa-apa. Baik, saudara pendengar, untuk hari ini kita berdialog dan juga nanti kami akan buka line tanya jawab lewat WA di nomor 0812 76263000, nomor pribadi saya, bisa di chat nanti apa pertanyaannya akan kita ajukan. Dan juga KPP Pajak Pratama sudah menyiapkan hadiah berupa mood cantik untuk Anda bagi Anda yang bertanya. Baik, kita langsung saja ke Pak Manuel dulu seperti ini. Ya, kita ketahui Pak Manuel, baru-baru ini kan kita mendengar bahwa Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, telah menandatangani pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, yang menjadi tujuan disahkannya undang-undang ini dan apa saja yang diatur dalam undang-undang ini? Ini untuk yang pertama kami mohon Pak Manuel. Jangan sampai salah lagi saya. Jangan sampai salah lagi. Marlis, iya Pak Manuel, bisa jawab silakan Pak Manuel. Sekalian kita sosialisasi juga apa yang disahkan oleh Presiden kita. Silakan. Ya, baik, untuk masyarakat, terutama masyarakat Kampar, mungkin sejauh ini yang mengetahui itu ada namanya RUU HPP atau Rancangan Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya. Tapi pada tanggal 29 Oktober kemarin, Pak Jokowi itu sudah mensahkan yang awalnya namanya Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi nomornya udah ada nih. Udah ada ya? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Benar. Lalu tadi ada tuh pertanyaan dari Pak Nasrul ya? Iya, apa tujuannya? Apa sih tujuannya? Tujuannya gimana gitu? Kenapa sih namanya jadinya harmonisasi peraturan perpajakan ya? Iya. Nah, tujuan utama dari harmonisasi perpajakan itu ada beberapa. Yang pertama itu meningkatkan yang namanya pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Seperti yang kita tahu kan sekarang ini ekonomi sedang dilanda pandemi ya kurang lebih. Salah satu wujud pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi dengan menerbitkan harmonisasi peraturan perpajakan ini, Pak. Betul. Lalu berikutnya ada lagi pengoptimalan penerimaan negara, terutama dalam hal ini adalah perpajakan. Berikutnya ada lagi mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Berkeadilan dalam hal ini terutama dengan kondisi saat ini.
Jika dilihat kita banyak tuh melakukan insentif-insentif kepada masyarakat. Itu wujud dari Direktorat Jenderal Pajak itu berlaku adil kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi saat ini. Ya. Berikutnya ada lagi namanya melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak. Dan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Nah, peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak ini sebenarnya nanti akan ada diatur nih di dalam undang-undang harmonisasi ini. Ya. Namanya apa? Namanya kalau kita singkat itu PPS, kepanjangannya Program Pengungkapan Sukarela. Lalu tadi pertanyaan keduanya, apa saja sih yang diatur dalam undang-undang ini? Terutama itu yang diatur adalah perubahan dari undang-undang perpajakan sebelumnya. Yang pertama itu ada perubahan undang-undang PPH atau pajak penghasilan. Ya. Ada juga undang-undang PPN atau pajak pertambahan nilai. Ada juga perubahan undang-undang KUP, ketentuan umum perpajakan. Nah, berikutnya ada juga program pengungkapan sukarela. Nah, inilah yang PPS tadi yang akan kita bahas nanti lebih lanjut lagi. Ada nama istilah baru namanya itu pajak karbon. Jadi pajak karbon. Mungkin terdengar baru ya di Indonesia ya. Yeah. Nah, itu akan diatur juga di harmonisasi perpajakan ini, dan perubahan undang-undang cukai. Itu. Atau yang disingkat dengan tema kita UU HPP ya. Baik, sudah dijelaskan oleh Pak Manuel tadi. Ternyata banyak yang diatur dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini ya. Undang-undang PPH, kemudian PPN, KUP, dan juga adanya program pengungkapan sukarela, pajak karbon, dan perubahan undang-undang cukai. Baik, kita masih tanya Pak Manuel. Silakan untuk pendengar nanti di 0812 76263.000 untuk yang ingin bertanya lewat chat aja di WhatsApp kami. Akan kami berikan hadiah berupa mood cantik dari KPP Pajak Pratama Bangkinang. Seperti yang tadi disebutkan Pak Manuel tentang PPH itu menjadi salah satu ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini atau UU HPP. Misalkan tadi seperti saya lah ya, yang seorang karyawan, apakah terjadi perubahan tarif PPH atau penghasilan saya? Baik Pak, sebelumnya kalau misalnya kita karyawan, biasanya kan yang tahu potongan pajak itu bendahara palingan Pak. Iya, ya. Cuman kan kita perlu tahu nih, sebenarnya berapa sih tarif yang dipotong, kok angkanya segini. Iya. Nah, jadi Pak, memang dia dalam Undang-Undang HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini juga terjadi perubahan tarif PPH untuk karyawan atau pegawai, seperti saya juga termasuk. Lalu perubahan tarifnya itu apa? Yang berubah itu sebenarnya tarif ada penambahan, dan di sisi lain range atau gap gajinya itu ada perbedaannya Pak. Yeah. Jika saya rinci seperti ini, kalau dulu tuh tarif 5% itu dikenakan untuk yang dia penghasilannya itu 0 sampai 50 juta nih. Yeah. Kalau sekarang itu terjadi perubahan, jadi yang awalnya 0 sampai 50 juta, gapnya berubah menjadi 0 sampai 60 juta. Tarifnya tetap sama 5%. Berikutnya ada lagi perubahan yang karena tadi mulainya 60 juta. Nah, kan ada tarif itu 15% tuh. Sebelumnya 50 sampai 250 juta itu tarifnya itu 15%. Yeah. Sekarang jadi 60 juta sampai 250 juta, tarifnya tetap sama 15%. Yang berubah itu sebenarnya hanya yang 60 jutanya kalau yang tarifnya tarif atas. Yeah. Berikutnya ada penambahan sebenarnya Pak, kalau kita sebutkan. Jadi yang awalnya tarif maksimal itu sebesar 30% menjadi 35%. Nah, tarif 35% ini dikenakan untuk apa? Kalau sebelumnya tarif 30% ini kan penghasilan yang di atas 500 juta. Yeah. Jadi berapapun kalau misalnya penghasilan bersihnya di atas 500 juta, dan berarti udah kena tarif yang 30%. Sekarang dibatasi, jika penghasilannya 500 juta sampai 5 miliar, itu kenanya masih sama 30%. Tapi ketika penghasilan si wajib pajak ini Pak, dia melebihi 5 miliar, itulah dikenakan yang tarif tambahan baru tadi 35%. Itu untuk tahun 2022 ya? Tahun 2022. Jadi buat masyarakat yang hitung-hitung dari 2021 itu belum berlaku. Masih lama ya? Iya, terhitungnya untuk 2022. Baik, makin menarik aja perbincangan kita pada siang hari ini, saudara pendengar. Masih banyak waktu kita akan berbincang-bincang kembali. Namun kita dengarkan dulu informasi dari Dirjen Pajak kita untuk edisi hari ini. Silakan, Om Dato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar, Anda masih bersama kami LPPL Suara Kampar 103,8 FM dan juga Anda bisa menyimak kami langsung melalui Facebook LPPL Suara Kampar Kampar Radio, Suara Kampar FM, Facebook yang kita pergunakan di edisi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan masyarakat makin mengenal melekat di hatinya setiap 2 kali seminggu perpajakan atau KPP Pajak Pratama Bangkinang kita undang terus memberikan informasi tentang pajak sehingga masyarakat pendengar khusus wajib pajak di Kabupaten Kampar ini yang kita harapkan makin ingat dan makin sadar untuk membayar pajak. Terkhusus lagi untuk wilayah kawasan Rokan Hulu tentunya menjadi sasaran dari KPP Pajak Pratama ini untuk selalu masyarakat di sana ataupun masyarakat seluruh Indonesia tentunya terus ingat dengan pajak dan pajak. Baik, saudara pendengar, kita lanjut bincang-bincang kita hari ini karena ada 3 narasumber setiap 2 kali dalam 1 bulan. Untuk yang mau bertanya via WA kami 0812 762 63000 kami tunggu. Ya, mungkin ada keluhan-keluhan tentang pajak, boleh-boleh saja nanti akan dijawab oleh 3 narasumber kita. Kalau tadi bersama Pak Manuel, ya Manuel selaku beliau adalah tim penyuluh pajak Pratama Bangkinang. Kita akan bergeser ke narasumber berikutnya yaitu Nisa. Nih, saudari Nisa sudah ada di tengah-tengah penonton LPPL Suara Kampar Facebook. Ini Khairun Nisa. Kita panggil Nisa aja ya, Nisa ya? Iya, Pak. Selaku tim penyuluh pajak. Nah, sekali lagi kita akan mengangkat tema tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah baru-baru ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Baik, kita ke Nisa dulu nih. Nisa, itu wajib pajak yang merupakan karyawan tuh tadi yang disampaikan oleh rekan kita Manuel ya. Seperti yang kita tahu juga itu Nisa, sebagian besar masyarakat di Kabupaten Kampar ini kan profesinya sebagai pengusaha. Kemudian ada petani sawit terutama. Apakah mereka juga menerima dampak dari adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini? Mungkin Nisa bisa jawab. Silakan Nisa. Untuk usahawan atau wira swasta yang termasuk juga itu petani sawit, kalau sebelumnya kan kita mengenal tentang peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 atau biasa kita sebut sebagai PP 23. Untuk PP 23 itu sendiri, kita menggunakan tarif sebesar 0,5% dari peredaran bruto per bulan. Untuk UU HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini sendiri, diatur adanya batasan penghasilan pembayaran pajak tersebut, Pak. Jadi, untuk orang pribadi pengusaha yang penghasilannya dalam setahun itu tidak sampai dengan 500 juta, itu tidak dikenakan pajak. Jadi misalnya saya punya toko kelontong dan omset per bulannya itu
pada tahun 2022 sebesar 10 juta per bulan. Kalau di total selama setahun kan sekitar 120 juta. Nggak sampai 500 juta nih. Untuk itu, penghasilan di tahun 2022 itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Namun, kalau di tahun 2021, sebelum berlakunya UU HPP, itu penghasilannya tetap dikenakan 0,5% dari peredaran brutonya. Seperti itu. Nah, tentu kalau misalnya seperti ini kan angin segar ya untuk kita semua, apalagi terutama untuk pelaku usaha kecil di Indonesia. Karena adanya UU HPP ini, dengan yang penghasilannya di bawah 500 juta, itu tidak perlu membayar pajak. Namun, perlu diingat juga untuk teman-teman wajib pajak semua, apabila tidak dikenakan pajak, untuk lapor SPT tahunannya itu masih wajib. Jadi, kalau tidak bayar, bukan berarti tidak lapor. Seperti itu. Ya, itu ya. Jadi, kalau yang harus diingat yang penting, kita garis bawahi bahwa yang disampaikan Nisa ini, kewajiban pelaporan SPT tahunan dan ini sifatnya wajib ya. Iya, benar. Tidak membayar pajak bukan berarti tidak melaporkan SPT tahunan. Oke, terima kasih Nisa. Jawaban yang luar biasa. Masih saya tanya lagi nih buat Nisa ya. Tentang nomor induk kependudukan. Nah ini saya pernah mendengar bahwa di tahun 2022 yang akan datang, tidak berapa hari lagi tentunya ya, kita akan menyambut tahun baru 2022. Sebelum saya bertanya, kami mengucapkan dulu, kita sama-sama mengucapkan bela sungkawa untuk yang saudara-saudara kita yang terkena musibah ya. Untuk itu kami dari LPP Suara Kampar dan KPP Pajak Pratama juga nanti akan disampaikan Ibu atau Pak Manuel nanti. Mudah-mudahan korban tidak begitu banyak ya di Lumajang, Gunung Semeru, dan kami doakan dari sini dari Provinsi Riau agar semuanya dalam keadaan tenang dan tabah selalu, dan insya Allah pemerintah akan terus menangani sepenuh hati dibantu dengan TNI dan Polri akan cepat berlalu musibah ini. Mudah-mudahan ada hikmah di balik musibah yang berlangsung beberapa hari lalu. Kita kembali ke pokok permasalahan ya, Nisa. Kita nih saya penasaran nih tentang nomor induk kependudukan. Kiranya dapat informasi dapat digunakan sebagai NPWP juga nih. Apa itu juga termasuk diatur dalam Undang-Undang harmonisasi peraturan perpajakan ini? Bisa, silakan. Iya benar Pak, untuk NPWP orang pribadi, NIK yang digunakan untuk NPWP pribadi itu diatur di dalam UU HPP. Namun perlu digarisbawahi ya, di sini NPWP untuk orang pribadi. Jadi untuk badan itu sendiri tidak bisa. Badan tidak bisa. Iya benar. Jadi tujuannya di sini itu lebih mempermudah wajib pajak orang pribadi untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakannya. Dan tentu saja meminimalisir administrasi. Tapi penggunaan NIK ini sebagai NPWP tidak serta-merta menjadi orang pribadi itu melakukan pembayaran pajak, Pak. Jadi pembayaran pajak sendiri ketika penghasilannya dalam setahun itu lebih dari PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Lalu yang kedua, ketika peredaran brutonya di atas 500 juta seperti yang dibahas sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang sudah berumur legal, misal 17 tahun ya, namun mungkin masih sekolah atau kuliah, jadi belum memiliki penghasilan nih. Tentu itu tidak dikenakan pajak ya Pak ya. Jadi penghasilan yang digunakan itu sebagai dasar dalam pembayaran pajak tersebut. Jadi apabila tidak ada penghasilan, ya tidak perlu bayar pajak seperti itu. Baik, terima kasih Nisa. Ya, mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Kampar khususnya juga makin lebih memahami ya, ternyata nomor induk kependudukan ini juga akan apakah berlaku atau tidaknya tadi sudah disampaikan oleh Nisa. Mudah-mudahan bermanfaat dan kabar gembira ya, karena di tahun 2021 ini akan berakhir. Kita berada di penghujung tahun 2021. Kita akan kembali bersama narasumber berikutnya itu Ibu Marlis. Tapi sebelumnya, saudara pendengar, kita dengarkan dulu satu pesan berikut ini. Silakan, operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan.
Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar, Anda masih bersama kami LPPL Suara Kampus 103,8 FM, bincang pajak atau bijak ya, tema judulnya bijak, bincang-bincang pajak setiap dua kali seminggu dalam satu bulan, ditaja oleh KPP Pajak Pratama Bangkinang dan bekerja sama dengan kami LPPL Suara Kampar di bawah naungan Diskominfo milik pemerintah Kabupaten Kampar 103,8 FM. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang selalu teringat oleh masyarakat, terutama untuk Kabupaten Kampar. Tadi sudah kita berbincang dengan dua narasumber, Manuel dan juga Nisha, sudah panjang lebar menyampaikan hal-hal tentang tema kita hari ini, yaitu sosialisasi tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sudah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Baik, kita ke narasumber berikutnya, Ibu Marlis dan Ibu. Ya, ini beliau adalah penyuluh. Bu Marlis selaku fungsional asisten penyuluh pajak kantor pelayanan pajak Pratama Bangkinang. Oke Bu, itu tadi sudah tetap ya Bu ya, namanya melaporkan SPT tahunan, lalu kembali lingkup Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini. Tadi ada disebutkan Bu, program pengungkapan sukarela. Nah, ini sebenarnya program apa sih Bu? Apa yang diungkapkan secara sukarela itu dalam dunia perpajakan? Silakan Bu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ini yang terkait yang Bapak tanyakan itu, program pengungkapan sukarela itu bagian dari Undang-Undang HPP di bab 5. Program pengungkapan sukarela atau PPS ini adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta, Pak. Program ini ada tujuannya, Pak. Jadi tujuannya ini untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan azas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Dan untuk memenuhi kewajibannya dapat dilakukan secara sukarela melalui ada dua cara Pak untuk pengungkapannya. Pertama, pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty, Pak. Yang kedua, pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi di tahun pajak 2020. Jadi, buat wajib pajak yang sebelumnya sudah pernah mengikuti tax amnesty atau TA, dapat juga mengikuti program pengungkapan sukarela ini, Pak. Iya, Pak. Oke, kita sangat menarik sekali perbincangan kita kembali ke Ibu Marlis nih Bu. Tadi ada Ibu sebutkan bahwa pemenuhan kewajiban program pengungkapan sukarela itu dapat melalui pembayaran pajak berdasarkan pengungkapan harta, gitu. Betul, Pak. Ya.
Jadi berapa sih tarif pajak yang diatur dalam pengungkapan harta tersebut? Oh ya betul Pak. Jadi ada beberapa tarif pajak yang dikenakan dan ini bersifat final. Final, jadi. Iya Pak, final ini. Pengenaan tarif ini menyesuaikan dengan kondisi atas harta apa yang dilaporkan. Nah, jadi kondisinya ada yang pertama pengungkapan harta yang tidak atau sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak atau teks amnesti yang dilaksanakan di tahun 2016 lalu, Pak. Pada kondisi ini, aset yang diungkapkan adalah aset per Desember 2015 yang belum diungkapkan pada saat mengikuti teks amnesti. Nah, yang kedua adalah pengungkapan harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan pajak orang pribadi di tahun 2020, tahun pajak 2020. Jadi pada kondisi ini, aset yang diungkapkan adalah aset yang diperoleh tahun 2016 sampai tahun 2020 yang belum dilaporkan pada SPT tahunan 2020, Pak. Nah, dan tarifnya itu sendiri yang pertama, kondisi pertama jadi yang waktu teks amnesti 11% untuk dideklarasikan luar negeri. Jadi tarifnya ada 3 Pak, 11%, 8% dan 6%. Yang untuk 8% untuk aset luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri. Yang 6% untuk aset luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN Pak, dari surat berharga negara. Nah, sebagai contoh ya Pak, biar para pendengar lebih paham. Misalnya, Tuan A telah mengikuti program teks amnesti di tahun 2015. Tetapi pada saat TA masih terdapat sebuah rumah di dalam negeri yang tidak diungkap dengan nilai per Desember 2015 sebesar 2 miliar. Jadi, untuk menghindari pengenaan sanksi Undang-Undang TA, Tuan A mengikuti program pengungkapan sukarela ini, Pak. Nah, jadi Tuan A berniat hanya mendeklarasikan aset dalam negeri tersebut tanpa menginvestasikan pada SBN, sehingga Tuan A membayar PPh final dengan tarif 8% dikali dengan 160 juta dari hasil itu 8% kali 2 miliar. Jadi PPh-nya 160 juta. Dan untuk kondisi kedua, tarifnya adalah 18%, 14% dan 12%. Beda dengan yang kondisi pertama tadi, Pak. Jadi 18% itu untuk dideklarasi luar negeri, 14% aset luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri. 12% untuk aset luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri yang investasikan dalam SBN. Jadi kalau diinvestasikan Pak lebih rendah persentasenya. Nah, jadi untuk yang kedua ini ada lagi contohnya Pak ya. Silakan. Misalnya Bapak lah ya, memiliki 2 buah rumah dan sebuah rekening di Indonesia yang diperoleh selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 2 buah rumah telah dilaporkan dalam SPT tahunan 2020 senilai 3 miliar. Namun satu rekening senilai 1 miliar belum dicantumkan dalam SPT tahunan 2020, Pak. Jadi Bapak akan mengikuti program PPS ini dengan tarif 14%, Pak. Jadi Bapak membayar 140 juta yang hasil dari 1 miliar kali 14%. Itu Pak contohnya Pak ya. Konkret sekali yang disampaikan. Iya Pak. Sampai 2 contoh. 2 contoh. Biar masyarakat lebih mengenal lagi. Ya. Baik, saudara pendengar, Anda masih bersama kami, makin asik-asik aja kita bincang pajak atau bijak kita pada hari ini dengan 3 narasumber kita berasal dari KPP Pajak Pratama Bangkinang.
kita akan kembali di sesi terakhir. Namun demikian, Anda masih bersama kami dan kita dengarkan satu pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar, Anda masih bersama kami LPPL Suara Kampar dalam bijak bincang-bincang pajak. Lagi-lagi untuk edisi hari ini, malam hari ya, untuk bertanya-tanya kepada pendengar kami lewat WA kami di 0812 626 atau memang sudah sangat paham tentang pajak ya, alhamdulillah, dan makin banyak mengenal, selalu ingat dengan pajak ya, terutama untuk pajak Pratama Bangkinang ya, Bung Manuel ya. Itu tidak gampang berarti. Baik, masih ada dua pertanyaan dari kami. Tentunya ini di sesi ketiga penghujung acara kita, bijak bincang-bincang pajak bersama KPP Pratama Bangkinang. Kita akan bertanya tentang ini ke Mbak Nisa dulu nih, Nisa ya, dan nanti di close sama Ibu Madulis. Kalau masyarakat mau mendapatkan update info mengenai perpajakan, nanti selalu setiap hari juga setiap pertemuan kami selalu bertanya tentang ini, sudah dengar, agar masyarakat dimanapun bisa mendengarkan atau memantau kami selalu terbayang dengan alamat, kemudian update di mana. Kemudian mau bertanya tentang pajak, apa pajak ini, mereka sudah KPP Pajak Pratama Bangkinang sudah memiliki beberapa aplikasi, dan ini tentu kami akan selalu minta sampaikan kepada masyarakat untuk agar masyarakat lebih paham. Ini akan disampaikan oleh Nisa. Silakan Nisa. Untuk teman-teman semua, kita kan menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan sesuai dengan instruksi pemerintah. Apabila memang tidak diperlukan untuk keluar rumah dan bisa diakses melalui rumah, silakan diakses melalui rumah. Oleh karena itu, kami dari KPP Pratama Bangkinang menyediakan saluran-saluran telekomunikasi yang dapat diakses oleh teman-teman semua. Yang pertama yaitu nomor WhatsApp kami, yaitu 0812 1898 4411. Di nomor WhatsApp tersebut bisa bertanya mengenai perpajakan, apabila ada kesulitan menggunakan aplikasi dan lain-lain. Untuk email yaitu kpp.221@pajak.go.id. Email tersebut bisa bertanya juga, bisa apabila kadang kan perlu Evin nih untuk lapor SPT tahunan, bisa menyampaikan permohonan Evin juga melalui email. Lalu selain itu kami juga ada media sosial, apalagi untuk Gen Z ya, kaum milenial kan pasti update nih mengenai media sosial, yaitu Instagram dan Twitter. Kita juga ada akun Instagram dan Twitter yaitu @pajakbangkinang, dan Facebook kami yaitu @kpp Pratama Bangkinang. Untuk media sosial itu banyak sekali informasi berharga seputar perpajakan, misal tentang peraturan perpajakan terbaru, atau biasanya kita memberi informasi-informasi terkini sih tentang perpajakan, seperti itu. Pokoknya pantau terus ya media sosial KPP Pajak Pratama Bangkinang.
Baik, sebagai penutup ini jadi sudah tahukah Anda kan bagaimana cara menghubungi kantor pajak sudah disampaikan Nisa tadi. KPP Pajak menghubungi KPP Pajak Pratama Bangkinang ini lewat medsos, WhatsApp, email, ataupun bahkan melalui Instagram, Facebook, dan untuk penutup bincang pajak kita edisi hari ini akan ditutup oleh Ibu Marlis dari wajib disampaikan buat wajib pajak terkhusus wajib pajak di Kabupaten Kampar. Kita dengarkan, Bu Marlis, silakan. Baik Pak. Buat wajib pajak khusus wajib pajak Kabupaten Kampar, jangan lupa pengajuan insentif perpajakan COVID-19 masih bisa dilakukan melalui DJP online hingga masa pajak Desember 2021 ini. Jadi jangan lewatkan kesempatan pengajuan insentif ini. Dan bagi yang memiliki pertanyaan seputar Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau insentif perpajakan, dapat mengajukan via media sosial yang disampaikan oleh Saudara Nisa tadi. Baik, sampai di sini aja dulu Pak. Baik, terima kasih Ibu. Baik, juga terima kasih kami ucapkan Saudara Manuel, Nisa, ya, bincang pajak kita hari ini telah berakhir dengan waktu yang sangat singkat sekali, ya, hanya 45 menit. Jadi lumayan. Dan ini merupakan bincang atau kerjasama LPPL Suara Kampar 103,8 FM tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, para pemirsa pendengar kami maupun pemirsa Facebook LPPL Suara Kampar, demikian bijak bincang-bincang pajak kita hari ini dengan tema Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kami akhiri dengan terima kasih atas kerjasamanya, juga atensinya untuk bincang pajak setiap 2 kali dalam 1 bulan. Saya Nasrul, pembawa acara, dan dibantu operator dan juga Diskominfo Kampar mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Anda semua.